syaqaitani sofal ulumi. Ahlan bika ya abi, ahlan bika ya abi, wa du'ai laka ya abi, min uridu syukran laka ya abi, syukran laka ya abi, syukran laka ya abi, Rabbaitani wa ra'aitani mundu sigur, syukran laka ya abi. Syauqan bika ya abi, syauqan bika ya abi, idza maridu fa'ansani ni'mal mudawi. Ahlan ya la abi, syauqan bika ya abi, wa du'ai laka ya abi, min uridu syukran laka ya abi, syukran laka ya abi, syukran laka ya abi, Rabbaitani wa ra'aitani mundu sigur, syukran laka ya abi. Syukran laka ya abi, syukran laka ya abi, Rabbaitani wa ra'aitani mundu sigur, syukran laka ya abi. Afwan liya la abi, afwan liya la abi, min kulli dhanbi wa su'i wa kulli khilafi. Ahlan liya la abi, ahlan liya la abi, wa du'ai laka ya abi, min uridu syukran laka ya abi, syukran laka ya abi, syukran laka ya abi, Rabbaitani wa ra'aitani mundu sigur, syukran laka ya abi, busran laka ya abi, busran laka ya abi, wasalamun laka ya abi, min ilahi rabbi. Busran laka ya abi, busran laka ya abi, wa du'ai laka ya abi, min uridu syukran laka ya abi, syukran laka ya abi, syukran laka ya abi, Rabbaitani wa ra'aitani
ahlan bika ya abi, ahlan bika ya abi, wa du'ai laka ya abi, min uridu syukran laka ya abi, syukran laka ya abi, syukran laka ya abi, rabbaitani wa ra'aitani mundu siwar, syukran laka ya abi. شوقا بك يا أبي شوقا بك يا أبي إذا مرضت فأنسني نعم المداوي شوقا يا لا أبي، شوقا بك يا أبي ودعائي لك يا أبي، من أريد شكرا لك يا أبي، شكرا لك يا أبي، شكرا لك يا أبي، ربيتني ورأيتني منذ صغر، شكرا لك يا أبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah ila man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. La haula wala quwwata illa billah. Jemaah rahimakumullah, kakang semua putri yang berbahagia yang dirahmati Allah. Kita para rawuh, para sepuh, sesepuh, pedi sepuh, romo yai, semuanya yang telah berkesempatan hadir di ini majelis untuk memperhatikan kesehatan ya, yang saat ini pandemi corona juga masih berlangsung, yang harapannya turun tapi kok sekarang menanjak terus. Ya kita nantikan singgung sekilas. Tapi pertama mari kita memanjatkan rasa syukur biqauli alhamdulillah. Rasa syukur yang menghujam di dalam dada, dalam kehidupan kita, yang salah satu proses kehidupan itu adalah mewujudkan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan memposisi sebagai hamba yang pandai bersyukur. Dengan orang yang pandai bersyukur itu kalau menerima sesuatu anugerah, bentuknya entah dalam bentuk pencerahan, nasihat atau apapun, maka akan tembus sampai pada rasa. Jadi mendengar itu dengan hati, mendengar dan melihat dengan hati, bukan tidak sekedar mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, tidak dengan absor, tapi lebih dari itu fi qulubikum, fi qulubikum, dengan hati.
Maka pada saat seseorang itu akal pikirannya berfungsi pada posisi afidah, mendengar dan melihat, as-sam'a wal absar, akan memiliki, membuka nilai hidup, value kehidupan, bukan sekedar pandai secara teks dan konsep. Maka pada saat mendengar sesuatu akan membuka mata hati. Terulangnya sebuah kalimat tidak hanya akan berhenti pada kalimat indah, retorika, tidak hanya sebuah kalimat-kalimat yang euforia. Akan ada titik jenuh pada saat kita hanya retorika yang kita simak, hanya berhenti pada wawasan. Tapi bagaimana apa yang kita simak dan kita dengar itu menjadi sebuah ilmu, menyatakan sebuah adanya ilmu yang membangkitkan kesadaran sebagai hamba. Maka rasa syukur adalah sesuatu yang substansi, sesuatu yang inti dalam perkembangan seseorang untuk memulai barokah. Jadi bukan sekadar alhamdulillah. Nanti kita akan ungkap contoh-contoh. Kemudian bagaimana kita menjalani kehidupan ini, yang kedua sekaligus memposisi sadar sebagai murid. Murid itu orang yang bergerak karena memiliki kebutuhan kuat. Proses kembali kepada Allah hingga sampai murid itu apapun yang dilakukan di dalam dunia ini karena sadar memiliki kebutuhan yang kuat. Uridu, memiliki kebutuhan yang kuat. Apa yang dilakukan itu dapatnya berproses kembali kepada Allah supaya dalam fadl dan rahmatnya Allah. Oke, suaranya jelas? Jelas? Enggak bindeng? Enggak terlalu ngebas? Enggak ya? Jelas. Berarti sing bagian sonong wis ngetes. Wis tes. Agama itu bukan masalah legenda. Masalahnya bahwa kehidupan agama itu bukan masalah legenda, bukan cerita masa lalu. Masa lalu itu hanya berfungsi sebagai sebuah referensi untuk kita realisasikan dalam konteks kehidupan yang kita jalani. Masa lalu hanya sebagai referensi. Tapi kalau Anda pedomi referensi masa lalu, Anda pedomi, maka agama Anda hanya akan berhenti di akal. Agama Anda hanya akan berhenti di pemikiran. Yang itu akan dituangkan dalam sebuah tulisan-tulisan dan akan selalu mencari tulisan dan katanya. Pada saat beragama tidak memiliki nilai konteks batin, tidak memiliki konteks kehidupan. Dong, sing tak maksud konteks ki nek teks iku buku, nek konteks wi tanpa buku, tapi kita sadar pada saat kita beragama, nuansa yang kita bangun itu adalah konteks. Beragama bukan masalah legenda, beragama bukan masalah cerita. Jadi dari satu kesadaran ini akan menggerakkan kita bagaimana kita menerapkan agama sebagai umat Muhammad, umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ngecaki supaya tidak berhenti pada teks katanya. Sebab kalau kita menggunakan masa lalu, kita putus konteksnya, maka kita beragama kita akan berhenti pada katanya. Berarti kita berhenti di khiyal, berhenti di
amaniyukum hanya berhenti pada angan-angan. Tentu beragama kita tidak hanya ingin berhenti seperti ini. Seperti pada saat contoh sering Anda mungkin mengungkap, mungkin sering yang terbiasa dulu biasa di TPA atau mungkin masa kecil, itu kita diajari sama ustadz kita itu untuk mengungkap satu doa. Allahumma barik lana fima rozakna wakino adzabannar. Itu doa apa? Doa apa? Mestine apal putrane karo sampean. Doa kita sebelum makan. Kita mengucap bismillah, kemudian kita berdoa. Saat kita berdoa, apa yang ada dalam perspektif kamu? Legenda, teks, atau konteksnya seperti apa doa itu? Saat ada ungkapan Allahumma barik lana, ya Allah barokai lana kami dengan rezeki fima rozakna, dari apa-apa yang telah engkau rezekikan kepada kami, wakina adzabannar, dan jaga kami, jauhkan kami dari neraka. Apa yang dalam bayangan Anda? Apa yang dalam pemikiran kamu? Apakah hanya kamu membaca kemudian doa itu akan langsung berpahala menjadikan kamu masuk surga? Yakin bahwa saat mengatakan waqina adzabannar berarti nggak masuk neraka? Neraka kamu mbak manggonin inti. Di mana neraka kamu? Yang ingin kamu hindari. Lebih nek gak roh nerakane kemudian donga, jauhkan kami dari neraka. Piye nek ngedoyo ora roh? Kowe iki nek gak roh kuwi telek. Terus kowe iki ngomong, "Doh aku sangka telek gak roh, mbok parani, mbok kira glali." Saat kita mengatakan waqina adzabannar, permasalahannya doa ini, kalau saya sekilas saja, nggak usah saya mudah difahami aja, kalau ya harapan saya, waqina adzabannar, kalimat ini adalah memiliki takrif makrifah. Oh ya, bingung weh. Artinya bahwa uslub kebahasaan di dalam kalimat nar ini bukan sekedar api yang menyala, yang jauh dari bayangan kita. Tapi di sini ada kalimat tasdid di atas nun dan alif lam sebelum nun. Anar. Jadi pada saat Anda mengatakan barokai rezeki kami, apa sih barokah? Kowe iki bolak-balik muni barokah, semoga dibarokai. Dong buka karo barokah. Apa barokah ini? Barokah itu yang jual sarung, jual itu. Teko kok menawa wonge. Pak Barokah. Jadi yang dikatakan barokun itu, jadi kita memohon itu begini loh. Allahumma, di dalam kesadaran kita itu ada kehadiran barokun, bariklana, barokai apa yang akan kami makan ini. Artinya bahwa sengkok telan itu menjadi energi penggerak kamu untuk berkembang. Energi itu semoga dapat menjadikan kamu itu berkembang, berpikir positif, bergerak, meningkatkan potensi yang kamu miliki. Itu namanya bariklana. Ini syaratnya apa? Kok apa bariklana? Lapang dada, nyegoro. Gelem menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik. Mulutnya nek gak roh tinggi takok, uteke nek gak roh tinggi nyedot, tinggi nyerap. Jadi pada saat mengatakan bariklana sekedar barokah, terus di kuburan barokah. Makanya di kuburan itu barokah, ya gitu. Barokah enggak kan gitu. Mungkin kono ketemu konco enggak sengaja, akhirnya bisa kegiatan berdunianya bisa meningkat kan gitu.
Jadi pada saat dikatakan bariklana, nek tertutup jumut kaku beku ya aja muni bariklana. Allahumma kafir lana. Ya Allah, jadikan makanan ini saya tuh semakin kendel jotosi orang lain, begitu. Allahumma bariklana itu, kalau kamu muni bariklana itu berarti kamu siap untuk lapang dada, nggak gampang nesu, nggak gampang marah pada saat ada masukan, bahkan kritikan, dan kamu berani mendekati untuk konfirmasi. Itu bariklana. Jadi orang mau wemangan untuk ganjaran. Lah nek kimangan arep kimangan untuk ganjaran. Arep mangan untuk ganjaran. Ya kamu setiap arep muluk muni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqna wa qina adzabannar. Sak donga entuk 70 ganjaran. Ben muluk kowe ndonga entuk pira? Nek makmu saya akeh ganjarane. Ngopo kok makananmu akeh? Mergo ganjarane ben akeh. Kaya nek arep mlebu pasar. Asyhadu alla ilaha illallah la syarika lahu malikul mulku wal hamdu. Kok waca? Kowe mlebu pasar ganjarane 700 malaikat medhuk ngekeki anugrah ka kowe. Kan ngono. Nek ari pasar. Dadi kowe mlebu aja blonjo, mlebu metu neh. Terus ndonga neh. Di omongan ganjaran kuwi nek sing nerapne itu masih TK ya, mungkin cek sak Afnan apa kadang-kadang wajar mlebu dikongkon mbok kudu pasar mbok iming-imingi coklat. Wis tuwek. Makanya pada saat kemudian wakina ada benar, apa yang kita makan itu iso barokah, ojo nganti dadi neraka. Duwe daya kuat mergo maem energi ben enek fadl rahmati Gusti Allah supaya wakina ada benar, supaya terhindar dari neraka. Iri, dengki, gara-gara kuat kemudian merasa lebih. Wong ki nek luwe pegel itu yang ngedoh, kowe nek luwe arepe pegel ngrasakne luwene kan wis mumet. Mula arepe ngelokne kancane lak ya ora kecok nggih. Mengganjil ndek kene. Tapi pada saat dikatakan wakina azab benar itu adalah kita itu supaya Allah supaya menjauhkan kita dari perilaku-perilaku neraka. Jadi yang dimaksud nar itu bukan masalah api yang muncrat yang kita gunakan untuk masak nasi, bukan itu. Saiki orang seharusnya berpikir nyatane tinggi masak sego ki saiki ki orang nganggo geni. Apa nare diganti rice cooker? Ternyata panas itu orang mau geni tok gitu loh. Itu. Jadi pada saat orang itu apa nare diganti itu. Nar itu bukan masalah api yang kita bayangkan selama ini munclak dilebokne neraka. Di neraka itu keadaan fakta saat ini, suatu saat ini nek sampeyan. Jadi jenengan ki wis iso ngoreksi gitu loh, iso ndelok. Sehingga Anda muni wakin ada benar ki wis roh. Jadi mohon sering pegel, sering res-res, sering iri, sering dengki, ben wareg dengkine teko, irine teko karo mangan ndahno kaya tangguke bendina makame wedhus, salah. Tadi mangan karo ngrasani, ya Bu, awake dhewe kok ora iso kaya tangguke makame wedhus terus ya Bu ya. Ndonga. Kono makame karo wedhus, kowe ndonga dadi ya wedhus.
Kemaan wedhus terus nek ngono. Nek kono kan mung tuku, nek dadi wedhus kan mangan wis dadi sitok rasane wedhus. Jadi pada saat dikatakan waqina adzabannar, kita tahu posisi nar itu di mana. Kalau orang mati, uzliwatul jannah lil mu'minin ghairu ba'id. Yang dikatakan jannah bagi orang yang beriman yang telah menyatakan kesaksian itu saiki ayat ini. Ayat uzliwatul jannah, keberadaan surga jannah untuk wong sing mutakin ghairu ba'id, enggak dindi. Jadi bukan wala amaniyi wa ma amaniyi ahlul kitab. Ayatnya diculek karo Gusti Allah. Diculek. Surga neraka pahala kuwi duduk amani, wala amani duduk angen-angenmu, mimpi-mimpimu yang kamu kira. Wala amani ahli kitab juga bukan mimpi dan pemikirannya mereka ahli kitab. Ayat. Jadi surga neraka pahala setan jin itu bukan perihal tulisan yang kamu baca, enggak di sana. Itu sama. Makanya kalau kita sering ndonga juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita doa ini apa dalam pikiran kita? Itu rata-rata saat kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana ya Tuhanku, kalau Allahumma ya Allah, itu ya. Ini enak maksudnya loh, Rabbana karo ya Allah itu ada maknanya. Rabbana Tuhan kami, Rabbana atina, turunkan, tetapkan kepada kami, Rabbana atina fid dunya, dalam kehidupan dunia ini hasanah. Hasanah. Bayangannya sampean biasanya itu terjadi peningkatan. Delalah bar ndonga Rabbana atina hasanah wa qina adzabannar, langsung iso kredit, enek sing nawari kredit. Itu langsung dongaku kabul lho. Rabbana atina hasanah, aku bar donga kuwi ya Allah, Rabbana ya Rabbi, beri kami kebaikan dunia. Langsung untuk kreditan. Ora dong untuk kreditan seneng. Telung wulan kemudian gak iso nyaur. Makin ada banare teko. Menungso ki aneh lho. Entuk kredit seneng banget. Terus dilungkas gak iso nyaur. Di Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya nek ndelok wajah hutang kabeh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil ardi wa qina adzabannar. Jadi yang dimaksud Rabbana ya Rabbi hasanah itu kebaikan dunia dalam pengertian baik apa yang kita dalam berdunia ini untuk selalu dapat ingat Tuhan, melebur dengan Tuhan, punya tujuan kembali ke Tuhan. Apapun yang kita lakukan, sulit, rumit kehidupan dunia ini, kita tetap berada di dalam ihsan. Anta budallahu ka'annaka tarahu, selalu berada di dalam cita-citanya, di dalam rengkuhan kembali kepada Tuhan. Batin ini enggak goncang, tetap menyatu dengan Tuhan. Itu katakan Rabbana atina hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Dan di akhirat kita terjaga dari neraka. Akhirat itu bayangan kita orang setelah meninggal dunia, benar. Tapi yang perlu kita ingat, apakah kita bisa mengatakan saat ini itu kita itu akan hidup selamanya? Apakah kita masih ada hari esok, hari kita kan nggak pernah tahu tentang itu. Maka orang yang dikatakan percaya kepada hari akhir, terapannya bukan masalah nanti itu ya. Tapi terapan konteksnya saat ini, saat dimana kamu saat ini bernafas terakhir, itulah orang yang percaya kepada hari akhirat.
Orang yang berani menghadapi kenyataan hidup. Orang yang tahu fakta hidup. Orang yang sadar terhadap fakta dirinya. Fakta umur. Fakta apa saja? Elemennya, faktornya, variabelnya. Ini adalah orang akan bergerak maju. Orang yang enggak berani, orang yang tidak percaya kepada hari akhirat itu selalu mengagungkan masa lalu. Mbah mbiyen hebat, keturunane raja, keturunane punggawa, keturunane lurah. Nek kalau kita bangga dari keturunane lurah, biasane kalau ada orang yang tahu bahwa kita keturunannya Pak Lurah, kita tuh mau takok izin. Mergo lurah bapak mumbian, mbah mumbian hebat loh. Lurah zaman lurah mbahmu hebat. Saya yakin kamu juga seperti itu. Wes langsung ditutup, kita akan bertanya izin. Malu. Itu langsung mengkubur kita. Jadi pada saat kita mengungkap di dunia bagus, di akhirat kita, hari akhirat itu ya di mana nafas kita berakhir. Itu orang percaya hari akhirat itu ya berarti kita tidak menangguhkan bahwa besok pasti kita punya nyawa masih melekat di tubuh. Itu dikatakan waqina adzabannar. Sekali lagi, agama bukan masalah retorika, agama bukan masalah legenda, agama bukan masalah cerita. Kamu membuat cerita sendiri, kamu membuat legenda sendiri. Kamu yang membuat cerita, hidup kamu itu kamu sendiri yang membuat cerita. Menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang maslahah, menjadi orang yang peduli. Itu kamu membuat cerita sendiri. Kamu membuat, jadi nek manakipan dhewe. Manakib itu membaca, pamannya manakib Abdul Qadir Jailani. Itu kita membaca sejarah Abdul Qadir Jailani. Kamu membaca diri kamu, ngapain membaca? Gampangan begitu ya. Membaca orang lain, ya tinggi pengalaman, tinggi referensi, ada waliullah, ya. Tapi kamu membuat cerita sendiri. Buat cerita kamu sendiri. Orang yang percaya hari akhir itu tahu fakta dirinya. Anak SMP, SMA, dia harus berani menghadapi fakta. Anak kuliah harus berani menghadapi fakta bahwa dia masih kuliah. Menjadi fakta bahwa masih SMP. Menjadi fakta. Umur 12 tahun sampai 14, SMA 16 sampai 19, fakta. Kamu menghadapi fakta. Kalau anak ini masih SMP, SMA, dia masih dapat berpikir untuk menumbuhkan tubuhnya. Dia akan mencari asupan makanan yang memiliki satu makanan yang mengembangkan dirinya dalam bentuk fisiknya. Kalsium, kalium, ini dia membutuhkan asupan banyak. Tapi nek wis umur 21 ke atas, apa meneh wis ketok ngene iki do brengose wis aja mimpi modot. Iki faktamu ki kowe iki wis nek sakmono ya tamponen sakmono. Jadi nek wis umur tamat SMA, hadep ana fakta, kenyataan, kowe iki wis gak modot neh. Ya wis ngono kuwi. Wes rasa berpikir euforia, pah upamane aku dhuwur ngono. Wes gak usah mikir. Nek wis cilik ya mikir cilik wae gitu. Itu berani menghadapi fakta. Kalau gak berani menghadapi fakta, gak berani keluar pondok, gak berani keluar rumah. Aku ngenteni nek wis gedhi kan gitu. Itu berani menghadapi fakta. Itu orang yang percaya hari akhir adalah orang seperti itu. Enggak euforia. Oke. Jadi waqina adzabannar sama berarti kita dijauhkan dari perilaku-perilaku penyakit hati.
Beragama bukan perihal darah daging kulit keturunan. Agama itu nggak ada kaitannya dengan darah daging dan kulit karena berkaitan dengan keselamatan. Kalau budaya iya ada, kalau kebiasaan atau adat istiadat iya itu ada kaitannya. Jadi kalau dia punya kebiasaan suku, dia orang Sunda, maka dia nggak bisa mengatakan we wong di wong Jawa, ya gak bisa. Ya fakta bahwa kamu orang Sunda, fakta kamu orang Jawa, fakta kamu orang Batak. Tapi kalau sudah berbicara agama, tidak ada agama Batak, tidak ada agama Jawa, tidak ada agama Arab, tidak ada agama Sunda, tidak ada agama Sulawesi. Gitu loh. Kalau kita sudah berbicara agama, pada saat berbicara tentang ad-din, hanya satu kata, wala tatafarraqu. Penegak agama itu adalah tidak berpecah belah. Syariat, inti syariat itu adalah an aqamuddin wala tatafarraqu. Inti beragama menjalankan syariat yang inti syariat tidak berpecah belah. Tapi kalimat wala tatafarraqu itu tidak berpecah belah bukan berarti sekedar ngumpul, rokokan, ngopi, bukan. Kaburo itu berat. Nek mung rokokan abot po? Enggak toh. Jadi pada saat yang dikatakan an aqamuddin, tegake agama, itu adalah inti. Ini sering saya sampaikan karena ini juga banyak yang baru. Saro alakum mawasobih nuha waladhi auhaina Ibrahim wa Musa wa Isa wa alika wa Isa an aqamuddin wala tatafarraqu. Semua nabi rasul mewasiatkan satu kata, tegakkan ad-din, jadilah hamba yang menegakkan ad-din, menegakkan dalam kehidupan beragama, yakni an, benar-benar, an itu benar-benar direalisasikan, benar-benar dinyatakan. An aqamuddin wala tatafarraqu, tidak berpecah belah, karena tak ada tak sisip, ada tak fa'il, sehingga ini disebut sebagai perilaku, ada wujudnya. Jadi orang mau meneng kumpul lagi meningkatkan keilmuan, kesadaran, gawe polybag bareng, gawe gotong royong, itu namanya wala tatafarraqu. Di kantin atau di warung ese sak gelas regane 2000, ben wong duwe-duwe 200, kan gitu ta. Urunan ini kan wala tatafarraqu. Kena wis tuku sak gelas teko ngomah dikai banyu sak jebor. Wes. Itu wala tatafarraqu, tidak berpecah belah, itu ada wujud interaksi. Orang kok gawe program euforia, ayo kita menyatakan agama itu guyub rukun bebarengan, terus piye wujude kan? Ngopi bareng, enggak sekedar ini. Bukan sekedar wala faraqu, wala tafarraqu, enggak, tapi wala tatafarraqu. Hebat ayat Quran. Jadi itu beragama intinya dalam syariat adalah tidak berpecah belah. Itu berani ngalah, berani menerima masukan, enggak mau mikirkan hanya idenya sendiri, egonya sendiri, tapi bisa menerima perbedaan sebagai kekayaan. Itu adalah wala tatafarraqu. Maka Muhammadun aba akadimi mirijalikum walaki Rasulullah wa khotamun nabi. Jadi pada saat wa khotaman nabi itu dimaknai memang selama ini berakhir. Tapi kita saatnya
nek dikatakan berakhir ki gak ana kait, nggak nyambung karo ayat, karo nisbah sebelumnya ki gak nyambung gitu loh janjane. Bahwa keberadaan proses beragama itu sekali lagi bukan masalah nenek moyang, darah daging, keturunan, bukan. Agama nggak kaitan dengan ini. Apa buktinya? Di dalam Quran surat Al-Ahzab 40 itu Allah ngendikan. Tapi ini kan rasional. Kalau nek suku bangsa bapakmu apa? Kan gitu. Kowe iki dadi orang Jawa mergo bapakmu, mergo ibumu. Bener kan? Bener tak? Iya. Ya. Kamu menjadi sekarang ini kamu orang Jawa, mergo bapakmu wong Jawa. Kowe dadi wong Sunda, mergo bapak ibumu wong Sunda. Yang menjadi nggak bener kan saat berbangga-bangga. Kan begitu tak? Lah beragama ini kemudian apa ya? Kamu Islam, mergo wong Sunda, bisa begitu? Kowe kok dadi wong Islam, mergo wong Jawa, gitu. Mergo wong tua, masuk akal enggak? Jadi kalau kita beragama karena suku, menjadi enggak rasional. Beragama itu sudah merupakan kebutuhannya masing-masing, cara nalar Anda, bukan karena orang tua. Seharusnya kita punya orang tua tidak menghalangi kita untuk berpikir mencari agama yang benar. Nek kudu beda, tiba-tiba sing bener Kristen, ya mlebu Kristen, nek menurutmu Kristen sing bener. Saya pernah dengan tokoh-tokoh itu, ayo kita ngaji bareng Kristen, engko sing Islam mlebu Kristen ya monggo aku. Sing Kristen mlebu Islam, ayo sing Islam mlebu Kristen terserah. Garek wani ngono apa ora? Jadi pada saat, tapi kita rileks, kita terbuka. Makana Muhammadun aba akhati. Jadi Muhammad itu bukan makana apa-apa yang di dalam kehidupan Nabi Muhammad semua, karena semua situasi lahir batin kondisi Kanjeng Nabi. Aba akadimi rabbikum, bukan bapak dari siapapun. Ayatnya ini kok. Tapi duduk bapake sapa wae. Ya, jadi dalam pengertian darah daging kulit. Makanya kalau di dalam Yohanes pirato 7:6 ya. Siapa yang dilahirkan karena daging, maka yang diperoleh juga daging. Tapi jika dia dilahirkan karena roh, maka roh yang diperoleh. Maka setiap orang harus dilahirkan kembali supaya kenal sama Tuhan. Kan itu kan jelas banget. Tapi ayat ini gak monggo, mungkin mereka mbok anggap Injil. Makanya keadaan dan situasi Nabi Muhammad itu bukan bapak, bukan anak, bukan nggak ada morotua, nggak ada ponaan saat berbicara keberadaan Muhammad sebagai Nur Muhammad. Bukan bapak atau siapapun dari orang laki-laki atau orang di antara kamu. Walakin akan tetapi dia itu Rasul utusan Allah. Allah nggak ngejawantah, dia membuat wakil, tapi dia manusia biasa, mithlukum, seperti kamu. Hanya manusia biasa, hanya ditugasi dalam fungsi ilahi nuhi. Untuk manusia di dunia ini ditugasi memberi metode inisiasi cara ilahi kembali kepada Allah, walaupun tampak di dunia tapi ilahi. Walaupun kita di dunia akan tetapi ilahi. Tahu pintu pulang. Tugase naib kuwi ilahi. Zaud pasangannya. Kalau dia keluar dari rumah, atine kelingan pasangane, nek lanang kelingan bojone, nek wedok kelingan bojone sing lanang, kan begitu. Sehingga kalau dia nanti bar kerja mulih
Itu namanya ilahi. Walaupun dia jauh dari rumah, tapi di batin itu ilahi. Gitu loh. Tapi kalau ilahi ini bersifat fulus, ilahi duit maksud saya, kalau ilahi ini bersifat bait dalam pengertian bata rumah, itu menjadikan kita nggak bisa jenjem, nggak iso nyenyak, nggak bisa damai, nyambut gawe kelingan rumah kangen, wit iso dadi loro kan gitu loh. Bedanya kan di kono. Tapi kalau ilahi nuhi, dia manusia biasa, tapi diberi, ditugasi sebagai khalifah Allah supaya manusia ilahi nuhi, supaya dapat menyatakan kembali walaupun di dunia nuhi dengan inisiasi metode bisik. Nuhi itu makna wahyu itu bisian, ditunjukkan ilahi nuhi la ilaha illa ana, ditunjukkan hakikat ingsun ana dong maksud saya ya, paham tak? Nah, ini ilahi nuhi la ilaha illa ana, makanya ini juga Rasulullah wa khotaman nabi, dia yang berhak wenang dan sah. Ini loh yang punya nama Allah, ini loh gaibnya Allah, ini loh tunjuk yang ditunjuk dengan yang dibisikkan, seperti saat Warkudara mlebu di nggone laut segara kalbu ketemu sang Dewa Ruci. Maka ditunjukkan oleh sang Ruci, guru kang suci, ilmu banyu perwito sari ning ngaurip, maka dia menjadi manusia yang beriman sehingga dia tahu pintu pulang. Ini kan disimboli yang luar biasa di gagrag zaman kewalian, walaupun itu sebenarnya adalah gagrag India, tapi India yang dimaksud adalah Syekh Abdullah Asyator. Tapi itu juga gagrag dari Dzulqarnain di zaman Nabi Musa. Yang itu. Khotam itu bukan berakhir. Kalau Nabi Muhammad berakhir tidak menggunakan khotam, tapi yang digunakan rampung Nabi, begitulah. Finish Nabi kan gitu, kan gunakan Nabi. Dong. Kalau menggunakan rampung itu tamat atau akhirun Nabi. Tapi kalau menggunakan khotam itu stempel. Ki piye konsepnya wis rampung, wis siap diedarne, wis siap diaturke bupati, ya wis siap stempel, ya dok. Surate sah. Wis kowe dadi wong duwe akhlak, ya kowe dadi wong duwe perilaku soleh, ya kowe wong apik, nggih, wis nggih, yes kene. Disempurnakan. Kan gitu ta. Penyempurna yang lahir disempurnakan yang batin dengan iman. Sing baru akhlak wae kudu enek gurune kok. Apa meneh sing bab iman gitu. Maka tsumma ataina Musal kitab tamaman alal ladzina ahsana wa tafsila likulli syai'. Ben tak potong-potong. Pangapunten. Jadi pada saat ini kalau kita kembali ke atas dulu, Muhammad bukan bapak, anak atau siapapun, tapi dia seorang rasul wa khotamun nabi, dan dia penyempurna pengesah orang memiliki ilmu nabi, begitulah. Ilmu yang menunjukkan berarti nabi itu bukan gelar. Nabi itu sesuatu yang asalnya dari atas yang membuka hati. Nabu itu sesuatu yang asalnya dari atas. Wa khataman nabiyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Sehingga keadaan dan situasi wa kana
supaya bersama dengan Allah bikulli syai'in alimah, karena telah memiliki ilmu yang menunjukkan keberadaan Dia. Tsumma ataina Musa kitab. Ini saya buka satu bapak, bukan legenda yang lain. Kemudian kami berikan, kami turunkan Musa kitab. Ini majmu'. Ini namanya kalimat majmu'. Tsumma ataina Musa kitab. Kemudian kami berikan Musa kitab. Musa sebagai Alkitab atau Alkitabnya Musa, kan begitu gitulah. Bukan Musa, bukan apa jenenge, memberikan kitab kemudian memberikan Alkitab kepada Musa, enggak semacam itu. Tapi kitabnya Musa, intinya kan di Musanya, atau Musa sebagai Alkitab. Di sini maknanya Musa sebagai Alkitab, kitab Musa itu kan itu. Tapi kitab Musa kan Musanya kan nggak terlibat, wes masa lalu barang. Tapi apakah bisa dipercaya itu dulu miliknya Nabi Musa, kan juga nggak tahu. Tapi Musa kitab itu ya Nabi Musa itu kitab. Tamamana alaladina aksana, yang menyempurnakan tamaman alaladina aksana, yang jadi Musa itu yang menyempurnakan atas orang-orang yang memiliki perilaku dan berbuat baik. Wa tafsila likulli syai'in, dan segala sesuatunya supaya dapat menyatu, memiliki wasilah. Jadi menjadi jelas untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Musa kitab itu juga sebagai hudan, sebagai petunjuk terang, atau tepatnya sebagai terang. Warohmah, sehingga manusia itu ada titik temu. Kok bingungnya buka weh. Jadi di dalam dada itu ada rohmah, titik temu yang menjadikan manusia tentram, nyaman, adem, bahagia. Itu rohmah. Kapan itu? Saat ada hudan, ada terang. Jadi orang yang berbuat ahsan wa tafsila likulli syai'in, apapun kehidupan berdunia ini itu dengan berbuat baik, dan apapun yang dilakukan itu disempurnakan. Musa itu menyempurnakan seseorang atas perilaku baiknya dengan ilmu yang menjadikan mengenal makrifat, mengenal Tuhannya. Jadi ini kaitannya begini, ini dengan legenda begini loh ya. Nabi Muhammad penyempurna nabi-nabi sebelumnya. Dengan ayat ini gugur. Maaf. Ki wong Islam kok gak bilani wong Islam? Bukan begini maksudnya. Ini adalah meluruskan. Ayat ini menggugurkan itu. Berarti semua nabi sempurna. Penyempurna syariat di zaman itu bukan syariatnya yang disempurnakan. Sempurnanya syariat itu dengan adanya hati yang zikir, ilmu zikir gitu loh ya. Semua nabi, maaf. Kini Nabi Muhammad paling sempurna, sing kono gak trimo gitu tuh. Nek Nabi Isa, saya diutus untuk menggenapi. Di Lukas sama, di Bhagawat juga sama, di Dhamma Buddha juga sama. Kalau di Dhamma, Dharma, di Buddha itu berbicara tentang akhlak, karena tauhid nek petuk hanya khusus, nek wis apik langsung diawe ngene karo Dzulkifli zaman semono. Jadi Nabi Dzulkifli itu ngajak kebaikan, ngajak berbuat maslahah, kepedulian. Kok ketok wis apik dijak, ayo tak sampurna nih enake ilmu tauhid. Makanya tidak banyak yang mengetahui, karena kalimat-kalimat di dalam kitab-kitab Buddha itu singgungan tentang tauhid sedikit, tapi kalau di Hindu banyak.
Kamu tidak akan sampai kepada Sang Brahma jika tidak melalui aku Sang Krishna. Karena Sang Krishna harus menjadi Wisnu. Karena itu adalah kitab-kitab yang tertulis di zaman Nabi Ishak, di zaman Nabi Ibrahim. Oke. Cuman kalau syariat kan menyesuaikan zaman. Di agama bukan masalah adat istiadat, agama bukan masalah nenek moyang dan seterusnya. Itu ma ta'buduna min dunihi ila asma'u sametumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Jelas. Jadi ma ta'buduna min dunihi ila asma'u samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Menungso itu yang banyak manusia dia bertuhan, dia beragama tapi tidak bertuhan. Maaf, saya terjemahkan bebas begini karena terjemahnya begitu sebenarnya. Ma ta'buduna min dunihi ila asma. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan kecuali hanya nama. Ayatnya ngono ayatnya. Gendeng gak ayatnya? Gendeng lah ayat iki. Kecuali mung jeneng. Kemudian nama-nama itu yang kamu peroleh dari bapak-bapak dan nenek moyang kamu dan organisasimu. Antum wa aba'ukum ma anzalallah. Kamu katakan itu dari Allah. Ya, gendeng gak? Ki segendeng Gusti Allah apa? Ayatnya ngene ayatnya. Ma anzalallah biha min sultan. Walaupun sebenarnya tidak ada penjelasan keterangan apapun yang menjadi hujah bahwa bapak-bapaknya atau nenek moyangnya itu adalah kenal sama Tuhan. Wah, nek ngono agama kletes iki kan gitu ta. Tapi aja mbok ngiyano ya. Kita hanya, tapi ayatnya begini gitu. Ayat begini. Beragama dan keputusan itu hanya milik Allah. Innil hukmu lillahi amara ala ta'budu ila iyahu dzalika dinul qayyim. Jadi pada saat sesungguhnya hukum itu hanya jika telah mengenal Allah yang telah memiliki ditunjuk oleh Allah dan jelas bukan dari amaniyikum wa amani ahlil kitab kan gitu. Oke. Beragama bukan masalah puisi, kata-kata indah, bukan masalah pahala dan ganjaran, bukan masalah cocok dan tidak cocok, sing srek tak leboni tak nut, nek gak cek tak tinggal. Ya, agamane saiki model wong saiki ngono e. Wah, ngaji di kiai-kiai aku cocok gitu. Dia kono gak cocok aku kan gitu. Ya piye lho ngaji cocok-cocokan ya, nanti cocok beling tenan ya. Agama bukan menurut pendapat dan pemikiran lain sabi amani itu wala amani ahlil kitab. Tadi sudah saya sampaikan, oke? Tuh jeda dulu. Oke. Sluku-sluku batok wis ben ndelojorne sikil, sluku-sluku batok.